Halo, salam sehat, salam sejahtera. Pernahkah Anda berpikir bahwa semua aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, seperti belajar, bermain, nonton, makan, dan bahkan tidur, diatur oleh satu organ di dalam tubuh kita? Organ apakah yang mengatur semua aktivitas ini? Ya, Anda benar. Jawabannya adalah otak. Pada kesempatan kali ini, saya Foni, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi UNJ, akan menjelaskan mengenai otak sebagai bagian dari sistem koordinasi, lebih tepatnya sebagai bagian dari sistem saraf pusat. Otak merupakan organ penting, bagian dari sistem saraf pusat yang terdiri dari jutaan sel saraf yang terkoneksi satu dengan yang lainnya, seperti tampak pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah struktur dan bagian-bagian otak yang terdiri dari cerebrum atau otak besar, cerebellum, batang otak yang terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata, serta di atas batang otak terdapat diencephalon. Masing-masing bagian memiliki peran yang sangat penting, namun dalam melaksanakan fungsinya, setiap bagian otak tidak bekerja sendiri, melainkan beberapa bagian otak akan aktif dan bekerja bersama-sama. Saya akan menjelaskan fisiologi otak dengan menggunakan pendekatan Triune Brain Theory. Menurut teori ini, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak reptilia yang terdiri dari batang otak dan otak kecil. Otak reptilia bertanggung jawab terhadap aktivitas instinktif dalam mempertahankan diri. Otak mamalia merupakan sistem limbik yang terdiri dari talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus yang bertanggung jawab terhadap emosi, memori, dan perilaku. Sedangkan bagian yang paling berkembang untuk manusia merupakan otak manusia atau neokorteks yang berperan dalam aktivitas berpikir tingkat tinggi. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana otak reptilia bekerja. Baik elang maupun kelinci, keduanya sedang melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Elang mencari makan, sedangkan kelinci menghindari predator. Kita perhatikan kelinci yang berusaha menghindari elang. Di sini bagian otak yang sangat aktif adalah otak kecil dan batang otak. Otak kecil mengatur koordinasi otot untuk melakukan gerakan yang kompleks seperti berlari dan terbang. Otak tengah memproses data audio dan visual dan mengatur kesadaran. Bagian pons menyampaikan informasi sensorik ke otak kecil dan talamus. Medula oblongata merupakan pusat regulasi otonomi kardiovaskular, pernapasan, dan pencernaan. Dengan semua aktivitas dari bagian batang otak dan otak kecil ini, maka kelinci sebagai mangsa dapat melakukan respon menghindar dengan berlari, disertai rasa takut karena ada aktivitas dari hipotalamus yang mengeluarkan hormon adrenalin, serta organ jantung yang berdetak dengan kencang, dan sistem pernafasan yang menjadi lebih cepat karena diatur oleh medula oblongata. Semua ini adalah respon dari otak reptilia yang bekerja secara instinktif untuk bertahan hidup. Mari kita lihat video ini untuk mempelajari mengenai fungsi sistem limbik. Seekor induk bebek berusaha untuk menghalangi angsa hitam yang hendak mengancam anak-anaknya. Perhatikan biawak ini yang ternyata sedang mengancam seekor anak babi hutan, segera dihalangi oleh induk. Pada kasus induk bebek dan induk babi hutan yang melindungi anaknya, bagian sistem limbik dari kedua induk ini aktif pada saat mereka melihat predator atau ancaman terhadap anaknya. Sistem limbik terdiri dari talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Talamus berperan dalam menyampaikan dan memproses informasi dari saraf sensorik. Sedangkan hipokampus berperan terhadap memori jangka panjang,
yang memberikan informasi dari pengalaman sebelumnya bahwa angsa hitam dan biawak merupakan ancaman terhadap anak-anaknya. Sedangkan amigdala bertanggung jawab terhadap rasa cemas dan rasa takut yang seketika berubah menjadi rasa marah ketika anaknya terancam. Hipotalamus bertanggung jawab terhadap regulasi yang lebih kompleks karena terkait dengan hormon-hormon yang dihasilkan. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa limbic system atau yang disebut sebagai otak mamalia ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi, memori, sehingga akhirnya memunculkan perilaku tertentu. Ketiga gambar ini memperlihatkan keingintahuan dan proses dalam mempelajari hal baru yang melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Bagian otak yang aktif dalam proses berpikir tingkat tinggi, seperti diperlihatkan pada gambar ini, atau dalam proses belajar, adalah neokorteks. Manusia merupakan salah satu organisme yang neokorteksnya paling berkembang. Oleh karenanya, bagian otak ini disebut sebagai otak manusia. Neokorteks pada otak besar terdiri dari beberapa lobus yang masing-masing memiliki peran dalam mengasosiasikan informasi yang didapatkan dari alat indera. Kita perhatikan neokorteks yang sedang aktif seperti gambar berikut ini. Semua informasi yang didapatkan dari berbagai alat indera diproses, dan setiap bagian otak saling berkomunikasi melalui hubungan antar neuron. Kita bisa lihat di sini, banyak sekali neuron-neuron yang terkoneksi yang menjadi aktif. Dengan demikian, proses berpikir tingkat tinggi dapat dilakukan dengan baik. Manusia memiliki koneksi neuron yang paling banyak pada otaknya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Dengan demikian, manusia memiliki kemampuan berpikir yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis, berpikir sistematis, berpikir secara logis, mengkaitkan satu konteks dengan konteks yang lainnya. Ini adalah peran dari neokorteks yang menjadikan manusia sebagai seorang manusia yang beradab. Mari kita simpulkan penjelasan sebelumnya mengenai bagian-bagian otak dan fungsinya. Kita mulai dengan cerebellum atau otak kecil dan batang otak. Keduanya merupakan bagian dari otak yang disebut sebagai otak reptilia. Otak reptilia ini bertanggung jawab untuk mempertahankan diri secara instinktif. Dan otak reptilia ini dimiliki oleh semua organisme termasuk avertebrata. Contohnya, kecoa memiliki kemampuan untuk menghindar pada saat akan diinjak. Nah, ini adalah kemampuan dari otak kecil dan juga batang otak atau yang disebut sebagai otak reptilia. Yang kedua adalah otak mamalia, atau sering disebut sebagai limbic system. Di sini terdapat kemampuan untuk meregulasi emosi yang dikaitkan dengan memori, sehingga akan memunculkan suatu perilaku tertentu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Kalau pada manusia, ini bisa dilatih untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Bukan hanya manusia, tetapi juga beberapa hewan mamalia yang bagian otak limbic sistemnya berkembang juga bisa kita latih. Yang ketiga adalah neokorteks, yang di sini disebut sebagai cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini paling berkembang di manusia, sehingga disebut sebagai otak manusia. Karena manusia memiliki cerebrum yang sangat besar, maka manusia memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi lebih daripada hewan-hewan yang lainnya. Demikian akhir dari penjelasan saya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa otak kita bekerja seperti komputer. Jadi pastikan bahwa kita semua memprogram otak kita sendiri dan jangan dipengaruhi oleh hal-hal lain. Terima kasih. Salam sejahtera.